Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mensimulasikan media pembelajaran kami yang kami gunakan medianya yaitu PPT interaktif. Selanjutnya, untuk penjelasan media yang kami gunakan yaitu media PPT interaktif yang akan dijelaskan oleh Nisha Indah. Kepada Nisha Indah, dipersilakan. Jadi di sini kami membuat PPT interaktif, di mana PPT interaktif itu merupakan suatu program aplikasi presentasi yang banyak digunakan orang untuk mempresentasikan slide-nya, programmer pembelajaran komputer yang sangat menguntungkan. Fasilitasnya yaitu Microsoft PowerPoint, dapat digunakan untuk memprogram model pembelajaran interaktif yang dapat diterapkan pada sekolah dasar. Adapun peran media PowerPoint yaitu yang pertama, penggunaan media ini akan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penyaji atau penyalur pesan. Yang ketiga, merangsang proses pembelajaran. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang tidak monoton. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran yang sistematis dan logis. Dan yang terakhir, menyajikan ulang informasi secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi ini dia media pembelajaran kami, yaitu media audio visual, yaitu PPT interaktif, dimana di sini ada terlihat materi dan juga ada suara audionya. Silahkan diperhatikan ya. Nah, di PPT interaktif ini ada beberapa tombol-tombol seperti ini. Ini tombol masuk. Jadi ketika diklik akan bisa lanjut ke slide berikutnya. Dan di PPT interaktif ini juga kita bisa membuat soal kuis atau evaluasi untuk peserta didik kita, agar pembelajarannya lebih menarik lagi dan dapat membuat anak-anak jadi lebih bersemangat. Perhatikan ya teman-teman. Ini saya klik tombol masuknya. Nah, seperti ini. Dia lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tombol next pada bagian bawahnya. Diklik next-nya. Nah, jadi di PPT interaktif kami ini ada 4 menu. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, video pembelajaran. Dan yang keempatnya, kuis. Nah, saya klik yang pertama ya, menu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Nah, jadi di sini dapat terlihat di sini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dan guru dalam pembelajaran. Nah, setelah itu kita akan kembali ke menu awal. Jadi kita menekan tombol ini, tombol home yang seperti ikon rumah. Jadi diklik tombol home ini agar dia bisa kembali ke menu awal. Nah, ini kembali ke menu awal kan. Nah, selanjutnya kita klik menu yang kedua, materi pembelajaran. Kita klik materi pembelajaran. Nah, ini dia materi pembelajarannya. Dapat terlihat di sini. Selanjutnya di sini ada tombol next, ada juga tombol back-nya. Nah, saya klik tombol next-nya ya. Dia akan berganti ke slide selanjutnya nanti. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya klik lagi tombol next-nya. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi tombol next-nya. Nah, kembali ke menu awal dengan klik home. Nah, jadi kita klik menu yang ketiga,
jadi di sini ada video pembelajaran yang akan disimak oleh peserta didiknya nanti. Saya perlihatkan sedikit saja ya. Ini dia. Kelinci dan kura-kura. Jadi di sini Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ke menu awal lagi. Selanjutnya menu yang keempat, menu kuisnya. Ini yang lebih menariknya. Nah, di sini kita akan mengklik tombol mulai yang ini agar bisa masuk ke soal kuis yang pertama. Nah, ini dia. Kita di sini ada soalnya, unsur-unsur dongeng yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada dongeng adalah. Nah, di sini saya jawab A. Kita lihat kan, jadi kalau jawabannya benar akan keluar ikon atau gambar tulisan. Selanjutnya simulasi yang akan dibawakan oleh Febri Salva. Kepada Febri Salva dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Tidak, Bu. Nah, hari ini kita belajar tentang dongeng. Oke, kita masuk yaitu keterampilan menyimak dongeng. Nah, anak-anak itu tahu nggak apa itu dongeng? Tidak, Bu. Nah, dongeng itu adalah bentuk cerita yang dimana ceritanya itu fiksi atau tidak nyata yang digunakan oleh orang tua, oleh guru, juga kakak-kakak kepada adiknya untuk bercerita, bisa untuk mengantar tidur, dan juga untuk cerita yang bisa dijadikan ke dalam bentuk drama. Nah, lanjut, yaitu kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik. Yang kedua, untuk memahami pengertian dari dongeng dan unsur-unsur instisif yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pengertian dari dongeng itu sendiri. Nah, pengertian dari dongeng ini adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian di zaman dahulu yang berupa aneh-aneh dan tidak masuk akal. Bisa disimpulkan bahwa dongeng tersebut merupakan cerita rakyat yang fiktif atau khayalan saja, dengan tema-tema yang imajinatif dan sering tidak masuk ke dalam akal. Lalu, fungsi dari dongeng ini yaitu sebagai sarana hiburan bagi pendengarnya dan pembacanya. Namun, dongeng juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan moral yang diyakini oleh masyarakat pada masa ini. Nah, cerita dongeng ini sering melukiskan sebuah sentilan atau kebenaran yang berisi pelajaran moral untuk pendengarnya ataupun juga untuk pembacanya. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur-unsur yang terdapat pada dongeng tersebut. Nah, anak-anak itu ada yang bisa membacakan apa unsur-unsur yang terdapat pada dongeng? Ya, kepada Yunda dipersilakan. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan atau ide utama dari cerita dongeng. Yang kedua latar, yaitu keterangan susunan waktu yang ruang terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga alur, yaitu peristiwa yang terjadi pada dongeng. Yang keempat tokoh pelaku yang ada pada dongeng. Dan yang kelima itu penokohan, penampilan dan watak dari tiap tokoh yang ada dalam cerita.
dongeng. Baiklah, jika tidak ada, nah adapun jenis-jenis dongeng yaitu yang pertama ada fabel. Fabel ini adalah cerita dongeng yang tokoh utamanya itu binatang. Nah, biasanya anak-anak itu ada nggak yang nonton animasi yang tokoh utamanya itu binatang? Contohnya apa? Raja Buaya. Nah, benar sekali. Zaman sekarang ini sudah banyak ditemukan dongeng yang berbentuk fabel dan dikemas dalam bentuk drama, dalam bentuk video yang dimana tokoh utamanya itu binatang. Yang kedua yaitu legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan dengan suatu peristiwa. Nah, tentunya di lingkungan anak-anak ibu masing-masing juga ada legenda kan ya. Contohnya di lingkungan siapa yang terdapat legenda yang anak-anak ibu tahu? Ya, Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini terinspirasi dari anak yang durhaka kepada Orang tuanya. benar sekali. Lalu yang ketiga ada mitos. Nah, mitos ini dikenal dengan jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya yaitu hal-hal gaib. Lalu yang keempat yaitu parabel, yaitu cerita yang mengandung nilai pendidikan. Yang kelima yaitu jenaka. Dongeng jenaka atau lelucon adalah cerita yang diperankan oleh tokoh-tokoh yang lucu. Nah, selanjutnya kita akan menonton video dulu untuk pemahaman anak-anak ibu selanjutnya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menonton video untuk menambah pengetahuan anak-anak itu tentang dongeng. Silakan diperhatikan ya. Video berupa dongeng yang dimana tokoh-tokoh yang terdapat pada video tersebut yaitu binatang atau hewan. Siapa yang bisa baca dan menjawab? Kepada Syafri dipersilakan. Dongeng disebut juga cerita. A. Khayalan. Khayalan, kita coba ya. Apakah jawaban Syafri benar atau salah? Ya, jawaban Syafri benar. Nah, baiklah anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang dongeng. Semoga anak ibu bisa memahaminya dan juga bisa membedakan serta menghafal jenis-jenis dari dongeng tersebut. Sekian.